Kita akan mulai baca dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan benih bakal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu betapa bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang mengamalkannya dalam hidupnya. Haleluya. Dalam ilmu kepemimpinan dijumpai bahwa ada pemimpin yang dengan sengaja menciptakan suasana tegang atau suasana cemas, khawatir, agar orang-orang yang dipimpinnya itu merasa bergantung kepada pemimpin itu, merasa ketakutan. Tujuannya adalah untuk memperkokoh posisi kepemimpinannya. Karena orang yang dibuat cemas akan merasakan perlu pemimpin itu untuk membuat dia terlindung, membuat dia lebih aman dan seterusnya. Suasana itu yang membuat pemimpin itu makin lama makin kokoh. Tetapi sangat berbeda dengan Tuhan Yesus. Ia tidak ingin umatnya menjadi khawatir, tidak ingin umatnya menjadi cemas. Kalau kita memperhatikan pembacaan kita tadi, pokok utama dalam pembacaan kita ini adalah Tuhan tidak memperkokoh kerajaannya dengan mengembangkan kecemasan pada pengikutnya, pada umatnya, pada rakyatnya. Sebaliknya, Ia mau supaya kita memahami sebagai warga kerajaan Allah, kita bebas dari kekhawatiran, bebas dari kecemasan. Allah tidak membuat kita cemas atau khawatir untuk membuat kekuasaannya menjadi superioritas, menjadi lebih ditegakkan. Sebaliknya, Ia menjadikan kuasa dan superioritasnya dengan menghancurkan kecemasan dan kekhawatiran. Kalau saudara adalah seorang yang sudah lahir baru, kalau saudara seorang yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
dengan iman taat mengikuti Yesus sebagai Tuhan. Sekarang yang Tuhan kehendaki atas kita adalah supaya kita hidup dengan tidak khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi kita hidup menikmati damai sejahtera yang Tuhan katakan daripadanya sendiri datangnya. Kita bisa mengalahkan hal-hal yang membuat kita khawatir. Perlu rasanya kita memahami lebih dalam apakah yang diartikan dengan khawatir. Istilah yang dipakai dalam khotbah Yesus di bukit ini dipakai juga di dalam bagian-bagian Alkitab atau perjanjian baru yang lainnya. Misalnya dalam 1 Korintus pasal 7 dikatakan oleh karena concern, oleh karena perhatian kepada orang lain, maka kelihatannya seperti cemas. Juga dipakai dalam surah Filipi pasal 2 ayat 20 ketika dipakai untuk menyebutkan pengharapan Timotius kepada orang-orang percaya. Jadi pengharapan di sini tidak sama dengan khawatir yang dikatakan dalam Matius pasal 6 ini. Karena konsep dasarnya berbeda walaupun kata yang dipakai sama. Ada rasa perhatian yang sehat yang memotivasi kita untuk memperhatikan orang lain. Misalnya kita mempunyai concern, kita punya perhatian kepada polusi yang ada, asap yang menggumpal menghalangi pernafasan yang baik. Kita punya perhatian kepada hak asasi di Syria umpamanya, atau kita punya perhatian kepada anak-anak yang terlantar. Kita punya perhatian kepada dua orang yang hubungannya retak dan makin lama makin memburuk. Kita punya perhatian kepada orang yang menjauhi Tuhan dan kemudian berkelana secara iman kemana-mana. Nah, semua perhatian ini mengungkapkan bahwa saya peduli dengan urusan dunia di mana saya berpijak. Perhatian atau concern adalah hal yang baik. Tetapi khawatir yang dipakai Yesus dalam khotbah di bukit ini adalah kecemasan yang sangat akut. Dalam ilustrasi yang lain dapat saya jelaskan, khawatir juga mempunyai arti ditarik dari dua arah yang berbeda. Seperti halnya seorang anak, seorang bayi yang baru belajar jalan. Papanya berdiri di satu tempat, ibunya berdiri di tempat yang lain, masing-masing membawa benda yang menarik. Sang ibu memegang botol susu, sang bapak memegang lilin yang menyala. Anak ada agak di tengah di sana. Waktu anak ini mulai berdiri, dua-dua memanggil. Sang anak jadi bingung mau ke kanan apa ke kiri, jatuh lagi dia. Seperti itu kekhawatiran itu. Kekhawatiran itu berarti juga tidak fokus, tidak single, berpikir pencar, ditarik dari arah yang berbeda. Kalau kita melihat Paulus dalam surat Filipi, dia menyebutkan soal pengharapan dengan keadaan yang sekarang, menarik dua sisi. Antara kekurangan dengan kelimpahan yang Tuhan janjikan, menarik dari dua sisi. Hidup kita seperti itu juga. Kita mempunyai kekhawatiran yang bersifat pribadi atau personal. Jangan seorang pun pernah berkata, saya tidak ada kekhawatiran. Hidup di tengah dunia pasti ada hal yang kedengannya kita terlibat. Tidak mungkin tidak terlibat. Dua persoalan yang berbeda membuat kita bingung. Kekhawatiran personal. Apakah tahun depan saya masih sehat? Mungkin terjadi stroke mendadak. Mungkin juga saya akan mengalami penyakit yang parah, menguras semua uang yang saya simpan. Itu kekhawatiran personal. Di kalangan muda-mudi barangkali berpikir, apakah saya akan dapat teman hidup yang cocok? Atau hal-hal lain menyangkut soal pekerjaan, menyangkut soal keamanan pribadi, itu sifatnya personal. Kita juga mempunyai kekhawatiran yang bersifat lokal. Apakah Jakarta akan banjir dalam waktu yang dekat ini? Apakah rumah saya akan terkena potong jalan raya? Bisakah terjadi kebakaran mendadak pada toko saya? Itu semua bersifat lokal. Tapi juga ada kekhawatiran yang disebut dengan kekhawatiran regional,
seluruh DKI barangkali, atau seluruh Riau kena asap, atau seluruh tempat yang lain mengalami tsunami, banjir di Sigli umpamanya. Itu bersifat lebih luas lagi. Bahkan kita mempunyai kekhawatiran nasional. Masihkah kita akan mempunyai kebebasan beragama pada waktu-waktu mendatang ini? Masihkah kita bisa mempunyai kesempatan membangun gedung gereja? Ataukah mungkin gedung gereja seakan dibongkar seperti yang di Sigli umpamanya? Ada kekhawatiran-kekhawatiran yang bersifat nasional. Masihkah NKRI akan bertahan? Bahkan kita juga mempunyai kekhawatiran internasional atau mungkin universal. Contohnya saja cuaca yang berubah-ubah begini, apakah mungkin besok akan bumi ini hancur? Nuklir sudah ada di tangan teroris. Apa yang terjadi dengan dunia ini nanti? Bagaimana dengan moral yang makin lama kelihatannya makin tidak dapat dikendalikan? Apa yang kita anggap baik zaman dulu susah sekali untuk melihat. Nah saudara, siapa yang bisa khawatir? Pribadi setiap pribadi bisa khawatir. Saya bisa khawatir dan sering khawatir, jujur. Tetapi pemuda juga bisa khawatir, anak-anak bisa khawatir, mahasiswa khawatir, misionaris khawatir. Saya membaca bacaan-bacaan atau kiriman-kiriman surat dari misionaris yang saya kenal. Mereka ada kekhawatiran. Sudah memulai sekian tahun di satu daerah yang begitu fanatik dengan agama lain, dan sekarang makin lama makin keras. Apakah 20 orang yang dia sudah menangkan ini akan bisa bertahan? Mereka sangat khawatir. Saya membaca hal itu, maka saya berani mengatakan kita semua punya kekhawatiran. Tidak ada perkecualian, karena kita semua ditarik dari berbagai arah yang berbeda. Pagi ini kita perlukan sabda Tuhan untuk mengingatkan bahwa kerajaan Allah didirikan di atas, bukan di atas kekhawatiran umatnya. Kalau kita baca ayat 25 dari pembacaan tadi, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita mendengar janganlah. Ayat 25, janganlah. Ayat 31, janganlah. Ayat 34, janganlah. Jangan itu satu bentuk negatif, tetapi bentuk positifnya ada pada ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini positifnya. Dalam perkataan lain, pada waktu kita memikirkan soal kehidupan, soal makan, soal pakai, soal pasangan hidup, soal pekerjaan dan lain-lain, kita tidak boleh takut. Jangan takut. Mengapa? Serahkan semua ke dalam tangan yang maha kuasa. Lakukan kebenaran dengan yakin. Ia melakukan bagi kita, mencukupkan keperluan kita. Pandang kepadanya. Ada lagu yang mengingatkan, turn your eyes upon Jesus. Beralihlah, pandanglah kepada Yesus. Nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan tadi, paduan suara juga menyanyikan hal-hal yang sama. Nah saudara sekalian, bila kita percaya bahwa Bapa itu adalah Raja, Bapa kita yang di surga adalah Raja alam semesta, pencipta segala sesuatu, pelaksana, pemelihara segala alam semesta ini, maka tidak perlu khawatir sedikit pun dan tentang apapun. Mengapa? Ada 8 hal yang kita bisa renungkan dari ayat-ayat yang sudah kita baca.
ayat 25 mengatakan, jangan kamu khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang kamu makan, minum, pakai, dan seterusnya. Mengapa? Hidup ini lebih daripada makanan, tubuh lebih daripada pakaian. Coba kita pikirkan, mengapa soal makanan dan pakaian membuat kita khawatir? Setidaknya ada beberapa hal. Kalau kita bicara soal makanan, itu masalah kenikmatan. Kita tahu zaman sekarang kenikmatan makanan bertambah dan bertambah, soal kuliner di mana-mana. Oh, enak sekali makanan ini, yang lain enak sekali makanan itu. Di Jakarta segala makanan dari daerah ada di sini. Itu bicara soal kenikmatan. Makanan juga berbicara, pakaian juga berbicara mengenai soal pakaian, berbicara masalah pengaguman orang. Pengaguman orang. Kita berpakaian, orang melihat, wah kagum, wah pakaiannya model baru, tasnya tas mahal, sepatunya itu berapa juta dan sebagainya. Pakaian membuat kita merasa bangga. Pakaian membuat kita merasa disanjung dan seterusnya. Kehilangan, kalau kita misalnya tanpa ada makan dan tanpa ada perlindungan pada tubuh kita, kita kehilangan usia panjang. Kurang pakaian yang tebal di musim dingin, atau kurang makanan di saat tertentu, kita mengalami masalah. Itu sebabnya kita khawatir akan hal-hal ini. Maka Matius menulis hal ini supaya kita memandang dengan cara berbeda, yaitu kita mempunyai perspektif kekekalan, perspektif eternitas, melihat sesuatu bukan hanya pendek saja. Orang yang matanya melihat dekat saja tidak bisa melihat jauh. Jauh dia nggak melihat, dia tidak tahu ada apa di situ, tetapi hanya bisa membaca dekat saja. Tuhan inginkan supaya kita memandang bukan hanya yang dekat, tapi juga kita bisa melihat hal yang jauh, yang dibalik kesementaraan ini, kefanaan ini. Yesus memberikan respon supaya kita melihat keagungan hidup ini. Hidup ini diberikan bukan untuk kesenangan jasmani saja, bukan hanya untuk physical pleasure, tetapi Tuhan mau melihat kita melihat dengan cara yang lebih agung, yaitu kekekalan dengan Tuhan di masa yang akan datang. Saya katakan tadi, kita jangan sampai terkena penyakit pandangan mata pendek, short sighted. Kita mesti mempunyai pandangan yang jauh ke belakang sana, tanpa menyangkal apa yang ada sekarang di depan mata kita. Yang kedua, ayat 26 mengatakan, lihatlah burung-burung di udara. Tuhan mengajak kita pergi ke bird park, jurong barangkali, atau di taman di dekat kita di sini ada kebun binatang. Kita diajak ke taman burung di sana untuk melihat burung-burung. Apa yang kita lihat di sana? Burung, kalau kita lihat burung yang bebas di luar, mereka bukan makhluk yang malas. Dia harus mencari makan, lebih pagi dia datang, lebih banyak ulat yang dia dapat makan. Ada pepatah asing yang mengatakan seperti itu. Lebih pagi datang, lebih banyak dapat ulatnya, lebih dapat makanan lebih banyak. Mau bangun pagi, ada yang terbang jauh, bahkan burung-burung bisa melintas benua untuk mencari makan. Dia menggali, mencari, membuat sarang. Bahkan ada burung-burung yang harus menyelam ke dalam air. Dia bukan binatang malas. Yesus berkata, Allah yang memelihara. Ia tidak menabur, tidak menyimpan dan lain-lainnya, tidak membuat lumbung. Lalu Yesus berkata, kalau burung-burung saja Tuhan memelihara, apatah kita lagi sebagai mahkota ciptaan Tuhan. Tidak mungkin diabaikan, tidak mungkin diabaikan. Dan itu sebabnya kita tidak mempunyai alasan untuk khawatir. Yang ketiga, kalau kita melihat dalam ayat ke-27, ucapan ini saya membacanya aneh. Siapakah
yang dapat memperpanjang usianya walau sehasta oleh karena kekhawatirannya. Orang khawatir tidak panjang umur, saudara-saudara. Dan di sini dipertanyakan justru panjang umurnya. Siapa yang bisa memperpanjang umurnya dengan khawatir? Oleh karena dia khawatir, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, maka umurnya lebih panjang. Justru terbalik. Orang yang khawatir, orang yang memperpendek usianya. Dalam perkataan lain di sini, kekhawatiran itu tidak membawa kita kemana-mana. Tidak membawa kita akan lebih tuntas dengan persoalan. Dengan khawatir tidak akan menyelesaikan apa-apa. Dan karena itu Tuhan Yesus mengajarkan jangan khawatir. Yang keempat, ayat 28 sampai 30 di sana bicara soal taman bunga. Saya tidak tahu sudah pernah memperhatikan bahwa bunga itu begitu indah. Kita terbiasa punya banyak macam bunga di negeri ini, sehingga keindahannya menjadi tidak begitu kita perhatikan. Kita lebih suka melihat bunga-bunga di negeri lain. Wah, ya memang bagus-bagus. Kita lupa di negeri kita juga punya banyak bunga yang bagus-bagus. Dan kalau perhatikan, bukan main mengagumkan. Nah di sini bunga, katakanlah bunga bakung yang di lembah, bunga yang liar, tidak mempunyai kemauan atau kemampuan sendiri untuk bekerja memintal keindahan, memintal sesuatu bagi keindahan dirinya. Tidak mempunyai kemampuan dan tidak punya kemauan seperti itu. Tapi Tuhan menghias dengan begitu indah, begitu luar biasa. Paling tidak dapat disimpulkan bahwa Tuhan suka menghias. Tuhan suka menghias. Kalau Tuhan suka menghias, ada yang dihias. Mustahil menghias dengan tanpa sesuatu dan tidak ada sesuatu yang dihias. Keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan, Dia hiasi. Dia hiasi. Kalau rumput yang sementara ada pagi, sore sudah layu dan dibuang, apalagi musim kering seperti sekarang ini, rumput tidak mempunyai nilai kekal. Tetapi kita lebih daripada sekedar rumput yang hanya sementara. Kita mempunyai bagian yang memang tidak lama untuk tubuh ini, tetapi kita mempunyai bagian yang eternal, yang kekal, yang tidak akan bisa hilang di dalam kita. Rumput tidak, yang lain tidak. Kalau yang lain Tuhan pelihara, Tuhan hias dengan demikian baik, apatah kita, ciptaan Tuhan yang begitu mulia, mahkota ciptaan Tuhan. Ayat 32 mengatakan alasan yang lain, alasan yang kelima. Dikatakan di situ, orang tidak percaya pun mengkhawatirkan soal makan, minum, pakai. Kalau demikian kamu sama dengan mereka. Tuhan menginginkan di dalam kerajaan Allah itu, sebagai umat, sebagai rakyat kerajaan Allah, kita mempunyai sikap dan sifat yang berbeda dengan orang di luar kerajaan Allah. Kalau kita khawatir sama dengan mereka, mereka sama, mereka khawatir soal makan, soal minum, soal pakai dan sebagainya. Khawatirnya sama. Nah kalau sama, apa bedanya? Apakah signifikasi kerajaan Allah itu? Untuk apa kita sebut diri kita Kristen kalau memang tidak ada perbedaan dengan mereka yang bukan Kristen? Tuhan mengingatkan pada kita ayat 32 ini bahwa hal-hal itu pun dicari oleh orang-orang yang tidak beriman. Yang keenam, di sini ayat ini luar biasa kalau kita merenungkan. Ayat ini mengatakan Tuhan Bapa kita di sorga mengetahui segala sesuatu. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu apa yang kita perlukan. Tapi jangan kita bertanya, jangan kita berargumen, berkata, kalau memang Tuhan tahu, untuk apa saya berdoa? Toh Tuhan sudah tahu. Untuk apa saya meminta? Toh Tuhan mengerti bagaimana memberi dan kapan harus memberi. Kita jangan mengacaukan antara kewajiban kita dengan hak Tuhan. Tuhan mau supaya kita benar-benar mengingat Bapa di sorga
memelihara, burung di udara dituntunnya. Ada lagu yang sangat indah mengatakan, bunga di padang diberi hiasan yang indah, burung di udara pun dituntunnya kemana harus pergi. Kalau demikian, Bapa kita mengetahui segala sesuatu, mengapa kita harus khawatir? Yang ketujuh, ayat 33, ayat yang sangat kita indah, yang sangat kita hafal. Di sini mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di sini mengingatkan bahwa Tuhan memelihara kita kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan bekerja melengkapi apabila kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Cara terbaik untuk berhenti khawatir adalah stop melakukan kekhawatiran. Saya tersentuh, saya teringat dengan ucapan satu orang yang bertanya, how to learn English? Bagaimana belajar bahasa Inggris? Speak it, katanya. Ngomong aja. Salah enggak itu kan bahasa ibumu, pakai saja. Maka kamu akan bisa belajar, bisa ngomong Inggris. Cara terbaik untuk tidak khawatir yaitu stop khawatir. Memang tidak mudah, tetapi disinilah keindahannya. Kita datang kepada Bapa, menyerahkan kepada Dia, dan jangan diambil kembali. Paulus mengatakan ini dalam bentuk doa. Filipi pasal 4 ayat 6, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi kalau saya singkat mengatakan, tetapi bahwa itu di dalam doa. Di dalam doa ada pujian, di dalam doa ada penyerahan, dan seterusnya. Waktu kita menyerahkan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Dia dalam doa, lalu kita amin. Begitu amin, jeleknya kita itu kita ambil kembali apa yang kita sudah serahkan kepada Tuhan. Sebelum tidur, Tuhan, saya khawatir dengan ini semua kita paparkan. Begitu amin, kita ambil lagi itu, kita taruh lagi di otak, berputar lagi otaknya, nggak bisa tidur lagi, gelisah. Karena apa? Kita nggak mau stop, kita mau keep on, kita mau terus dengan cara-cara seperti itu. Kita terus berbuat demikian. Walaupun harusnya kita bisa taruh. Seorang kakek berjalan dari desa sampai di pinggir jalan raya, dia masih harus menempuh satu jalan yang cukup panjang dengan pikulan. Kakek ini sudah, ya namanya kakek sudah tua, kekuatannya tidak seperti orang muda. Dia membawa pikulan dari desa naik turun lembah dan sebagainya sampai di jalan raya. Dia bukan jalan raya aspal, jalan raya tanah, dia pikul. Tiba-tiba sebuah truk datang. Sopir ini melihat kakek tua ini tertatih-tatih kecapean, lalu dia berhenti. Kakek, silakan naik truk saya. Dia naik. Dia sangat senang sekali ada orang mengasihi dia. Tetapi setelah berjalan sejangka satu jarak, sopir ini menengok, melirik kakek itu. Kakek itu kelihatan capek sekali, berkeringat sekali. Oh, ternyata dia sudah naik truk, tapi pikulannya masih tetap dipikul di atas truk. Jadi truk goyang, dia juga bertahan dan sebagainya. Truk berhenti. Kakek, taruh pikulanmu, jangan dipikul. Kakek ini berargumentasi, berkata, mana baik begitu, saya sudah ditolong, diangkut naik truk, mana saya taruh lagi, barang saya memberatkan truk ini, katanya. Yang seharusnya kita sadar, serahkan semua di situ, taruh semua. Ada sebuah lagu yang saya nggak dapat lupa, judulnya nih tangkau su Yesu. Beritahu Yesus. Kalau hatimu susah, beritahu Yesus. Kalau kamu gelisah, kau su Yesus, kasih tahu Yesus. Lagu itu saya senang karena mengingatkan saya, serahkan dan jangan diambil lagi. Jangan bantu Tuhan, Dia tahu apa yang harus diperbuat.
Dan ayat 34 terakhir dikatakan di sini, Tuhan sudah mengatur. Hari esok ada kesukarannya sendiri. Kesukaran hari ini, khawatir hari ini jangan dipikul. Jangan juga kekhawatiran hari ini dibawa sampai ke hari esok. Hari esok ada kesukarannya sendiri. Apa yang dimasukkan di sini? Yaitu kita total berhenti sampai di sini karena kita sadar Tuhan mengatur. Dia tahu memberi apa yang baik bagi kita. Kesukaran tidak perlu ditanggapi sebagai daya tarik yang menarik kita dari dua arah sehingga khawatir. Kesukaran kita fahami sebagai maksud Tuhan. Ada sebuah lagu yang berjudul Day by Day. Setiap hari, tiap hari. Di bagian akhir chorusnya mengatakan suka dan senang Tuhan berikan untuk kebaikan kita. Saya senang lagu itu. Banyak lagu-lagu yang berkesan dalam hati saya dan saya ingat. Susah dan senang Tuhan pakai berimbang untuk membuat kita makin maju. Karena itu saudara-saudara sekalian, kita tidak lepas dari kekhawatiran. Tapi Tuhan mengingatkan kita, Allah bukan mendirikan kerajaannya dengan cara membuat umatnya khawatir sehingga dia permuliakan, takut sama Tuhan, terpuji namamu Tuhan, tolong segala kemuliaan bagimu untuk membujuk Tuhan supaya dia tolong saya. Itu bukan kerajaan Allah. Orang yang berada di dalam kerajaan Allah, orang-orang yang justru harus melepaskan kekhawatiran, kecemasan dan sebagainya. Maka Tuhan mengingatkan, jangan khawatir tentang hal apapun juga, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Amin.